Rasulullah bersabda artinya, apabila temanmu meninggal dunia, maka tinggalkanlah memperkatakannya dan janganlah mengumpatnya. Kalau saya disambati lagi, Sidin tuh bahari kayak ini, Sidin tuh bahari jadi cupit, Sidin tuh bahari jadi perang, jadi maling, jadi pernah. Kalau saya sambati lagi dengan itu. Janganlah kamu menyebut orang-orang yang telah meninggal dunia dari kamu kecuali dengan baik. Jangan lagi membaca orang yang sudah mati kecuali baca kebaikannya aja. Walaupun kebaikannya sebutin 2 aja, bebaya ada banyak nang jahatnya. Walaupun nang kita baca yang baiknya. Janganlah kamu menyebut orang-orang yang telah meninggal dunia dari kamu kecuali dengan baik. Karena sesungguhnya jika mereka termasuk penghuni surga, maka kamu berdosa. Sekampungan orang mendahkan baik. Karena memang kelakuannya bagus. Tapi Allah mengetahui hatinya. Orang ini belajar kada bujur hatinya. Orang ini sembahyang berjamaah hatinya kada bujur. Orang ini berbuat sedekah sosial kada bujur, ada tujuan apa-apa. Orang kampung kada tahu, tahunya orang tuh orang baik. Nah, begitu mati, ujar orang kampung si pulang tuh baik matinya. Nah, lalu Allah berfirman kepada malaikat, ujar Tuhan, wahai malaikat, sebenarnya itu kada baik orangnya. Cuma karena orang sekampungan mengatakan baik, ya sudah baiklah, aku bakalah gitu Tuhan. Nah, itu artinya. Karena ini manusia adalah syuhada Allah, nah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Disunnatkan memuji kepada orang yang telah meninggal dunia dan agar tidak disebutkan melainkan dengan yang baik. Artinya disunnatkan kita menyebut kebaikan orang yang sudah mati itu. Dan jangan sekali-kali kita menyebut dosa-dosanya. Itu lebih berat daripada kita menyebut dosa-dosa orang yang masih hidup. Kalau dosa-dosa orang yang masih hidup itu kita sebut, kita masih ada harapan untuk minta halal, minta ridha kepadanya. Kalau orang sudah mati itu kita sebut dosa-dosanya, kita sebut kejahatannya, kita kada kawa lagi minta halal kepadanya. Nah, sedangkan urusan pribadi itu kada bisa kita minta halal kepada ahli warisnya, karena itu bukan warisan. Misalnya kita pernah menganiaya orang, mati orangnya, nang kita aniaya ini mati, nang kita gibah, kita fitnah ini mati orangnya. Lalu kita datangi ahli warisnya, nah aku mohon maaf lawan ikam lah, nah aku rancak menggibah abah ikam, kada kawa nih tuh. Karena itu lain warisan, kada dikawa diwaris. Nah, lain hal kita ada hutang duit, hutang materi. Orangnya mati, kita datangi ahli warisnya. Nah, aku ada hutang lawan abah hikam dulu 1.000 rupiah. Aku minta halal aja lah itu, nak ada kamu bayari. Nah itu demikian kalau masalah duit. Kalau masalah pribadi ini kada kawa minta halal lawan ahli waris. Tapi kalau ahli waris berhak meminta halalkan abahnya kepada orang-orang. Misalnya ahli waris abah meninggal dunia malam tadi ini, nah diharapkan kepada masyarakat kawan sidin, ada hutang piutang lawan sidin, nah kena berurusan ulun membayarinya. Kalau abah ulun ini pernah ada menyakiti pian, abah ulun ini pernah ada mengganggu pian, mengkhianati pian, ulun mohon supaya dimaafkan. Nah itu mesti demikian kalau ahli waris. Tapi kalau kita nang menyakiti mayit, kita kada kau minta halal kepada ahli waris, kada kawa. Nah jadi
kita menyebut kebaikan orang yang sudah mati itu sunat. Sunat. Jika arwah itu hidup tuh umpamanya. Nah, jika arwah itu hidup, nah, tiap minggu kita nih makanan di rumah sijin. Nah, jika arwah itu hidup, langgar ini rami. Nah, jika arwah itu hidup, ini yang baik-baiknya kita sembati. Nah, itu berpahala. Pahala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata sahibukum fad'uhu wa la taqa'u fih." Rasulullah bersabda, artinya apabila temanmu meninggal dunia, maka tinggalkanlah memperkatakannya dan janganlah mengumpatnya. Kalau saya disambati lagi, si jintu bahari ke ini, si jintu bahari jadi cupit, si jintu bahari jadi perang, jadi maling, jadi pernah. Kalau saya sambati lagi dengan itu, nah, kita ngalih, kita minta halalnya kemana? Apabila temanmu meninggal dunia, maka tinggalkanlah memperkatakannya dan janganlah mengumpatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Artinya Rasulullah bersabda, janganlah kamu mencaci, menyumpahi orang-orang yang telah meninggal dunia, karena sesungguhnya mereka telah sampai kepada apa yang mereka perbuat. Ada usaha kita mencaci mereka karena mereka sudah menerima balasannya di sisi Allah, sudah menghadapi balasannya di sisi Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazkuru mautakum illa bi khair fa innahum iyyakunu min ahlil jannah ta'samu wa iyyakunu min ahlin nar fa hasbuhum ma hum fi. Artinya, janganlah kamu menyebut orang-orang yang telah meninggal dunia dari kamu kecuali dengan baik. Jangan lagi membaca orang yang sudah mati kecuali baca kebaikannya aja. Walaupun kebaikannya sebuting 2 aja, bebaya ada banyak nang jahatnya. Walaupun nang kita baca yang baiknya. Janganlah kamu menyebut orang-orang yang telah meninggal dunia dari kamu kecuali dengan baik. Karena sesungguhnya jika mereka termasuk penghuni surga, maka kamu berdosa. Yang kita sebut nih, orangnya sudah diampuni Allah dosanya. Orangnya sudah diampuni Allah dosanya. Kita sebut namulah kita berdosa benar lagi. Dan jika mereka termasuk penghuni neraka, yang kita sebut, yang kita caci maki ini orangnya sudah penghuni neraka, maka cukup bagi mereka apa yang mereka ada padanya. Sudah cukup siksa bagi mereka, kada perlu lagi disambati kejahatannya. Anas bin Malik berkata, jenazah lewat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada orang membawa jenazah, ada rombongan membawa jenazah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka memuji, maksudnya menyebut kepadanya akan kejelikan. Itu siapa nang meninggal itu jar Nabi. Si anu nang ini. Nah, nang kejahatannya dipadahakan. Si anu nang meninggal itu orangnya kada suka masjid, kada suka langgar, kada tahu di masyarakat. Maka Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, wajabat. Artinya apa? Wajib. Artinya dia pun di hadapan Allah, dia pun menurut penilaian Allah seperti mana manusia menilainya. Kalau manusia menilai bahwa orang itu orang baik, Allah pun akan menilai orang itu orang baik. Ini orang-orang madahkan kada baik, maka itu Nabi wajabat. Artinya Allah pun menilai orang itu kada baik. Nah.
dan mereka melewati dengan jenazah yang lain. Kemudian ada pulang rombongan membawa jenazah. Lalu mereka yang ada di samping Nabi ini memuji kepadanya akan kebaikan. Wahai Rasulullah, itu jenazah fulan, itu orangnya baik, suka bersedekah, itu orangnya suka sembahyang berjamaah, itu orangnya suka menolong sesamanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, wajabat, artinya wajib. Tapi kalau kita memadahkan baik, maka Allah pun akan mengatakan itu orang adalah baik juga. Lalu Umar bertanya kepada beliau tentang yang demikian itu. Kenapa wahai Rasulullah demikian? Kalau orang-orang madahkan kada baik, berarti Allah madahkan kada baik juga. Kalau orang-orang madahkan inya itu baik, arwahnya itu baik, Allah mengatakan baik juga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadza asnaitum alaihi khaira fawajabat lahul jannah. Wa hadza asnaitum alaihi syarra fawajabat lahun nar wa antum syuhadaullah bil ardi. Artinya sesungguhnya ini kamu puji kebaikan atasnya, maka wajib baginya surga. Dan ini kamu ucapkan kejelekan atasnya, maka wajib baginya neraka. Dan kamu adalah saksi-saksi Allah di bumi ini. Kita ini saksi Allah. Nah, kita ini jadi saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalau saksinya madahkan bahwa ini orang kada bujur, tentu hakim akan kada bujur. Kalau saksi madahkan orang ini maling, maka hakim pun akan mengatakan ini orang adalah maling. Jadi nasib seseorang sangat tergantung dengan syuhada Allah, dengan saksi-saksi Allah ini. Wa antum syuhadaullah fil ardi, dan kamu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Makanya berbuat maksiat itu, berbuat kemaksiatan itu di tempat sunyi, di tempat sendiri, itu dosanya kada saganal di tengah orang banyak. Berbuat maksiat itu tapi sorangan aja, itu dosanya masih bisa diampuni Allah. Kalau berbuat maksiat di tengah-tengah orang banyak atau diceritakan kepada orang banyak maksiat kita, itu orang-orang ini jadi saksi di hadapan Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yamutu fayusni alaihi alqaumus sana ya'lamullahu minhu ghairah fayaqulullahu ta'ala li malaikatihi ushidukum anni qad qabiltu syahadata abidi ala abdi wa tajawaztu an ilmi fi abdi. Artinya sesungguhnya seorang hamba meninggal dunia. Ini meninggal dunia. Lalu suatu kaum artinya orang banyak. Orang banyak itu disebut kaum, orang banyak. Memuji atasnya dengan suatu pujian. Artinya orang-orang banyak mengatakan bahwa yang meninggal itu orang baik, orang baik. Yang Allah mengetahui daripadanya akan lainnya. Nah, padahal Tuhan lebih tahu. Nah, Tuhan tahu bahwa yang meninggal ini orangnya orang jahat, orang ahli maksiat. Cuma masyarakat kada tahu pada yang itu maksiat, kada tahu. Tuhan tahu yang meninggalnya orang ahli maksiat. Orang kampung tahunya ini baik, sosial orangnya, sembahyang berjamaah orangnya, rajin nuntut ilmu. Padahal Tuhan tahu orang itu kada baik sebenarnya. Cuma kelihatan orang kampung bagus. Nah, begitu orang ini mati, ujar orang kampung, bagus banget si anu tuh mati. Ini lagi hidup suka bersedekah, suka sembahyang berjamaah, suka nuntut ilmu. Maka Allah mengetahui orang itu sebenarnya kada baik. Nah,
Maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, aku menjadikan kalian wahai malaikat saksi bahwa aku menerima persaksian hamba-hambaku atas hambaku yang mati itu, dan aku memaafkan dari ilmuku tentang hambaku. Nah, artinya apa? Bakalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakalah. Sekampungan orang mendahkan baik, karena memang kelakuannya bagus. Tapi Allah mengetahui hatinya. Orang ini belajar kada bujur hatinya. Orang ini sembahyang berjamaah hatinya kada bujur. Orang ini berbuat sedekah sosial kada bujur, ada tujuan apa-apa. Orang kampung kada tahu, tahunya orang tuh orang baik. Nah, begitu mati, ujar orang kampung si pulang tuh baik matinya. Nah, lalu Allah berfirman kepada malaikat, ujar Tuhan, wahai malaikat, sebenarnya itu kada baik orangnya. Cuma karena orang sekampungan mengatakan baik, ya sudah baiklah, aku bakalah gitu Tuhan. Nah, itu artinya. Karena ini manusia adalah syuhada Allah, nah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Nah, ini keuntungannya orang nang melakukan maksiat tapi sembunyi. Nah, jangan tahu orang melakukan maksiat itu. Karena makin tahu orang, makin banyak nang tahu, maka maksiat kita itu makin banyak dosanya, makin berat urusannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu para ulama kita dahulu mengajarkan supaya kita di hadapan orang mati itu disuruh mengatakan bahwa mayit ini adalah baik. Walaupun itu sebenarnya kada demikian maksudnya, tapi mudah-mudahan masuk di dalam hadis Nabi, bila dikatakan baik maka baik di sisi Allah. Misalkan sembahyang kifayah, sembahyang jenazah, tontong sudah. Ada yang bersuara, imam kah siapakah mana, saksikan mayit ini baik ya semua. Nah, itu ya mudah-mudahan baik artinya. Padahal yang dimaksud itu bukan demikian. Itu nang kada dikomando spontan itu kan dikomando atau disuruh madhakan baik jasa anggaran sama segitan disuruh madhakan baik. Padahal itu bukan itu yang dimaksudnya orang yang spontan. Siapa nama meninggal tadi? Si Pulan, itu orang baik tuh. Nah, spontan. Saya pulang siapa nama meninggal tadi? Itu si Ano, itu orangnya bagus, penyembahyang berjamaah. Nah, meninggal siapa nama meninggal tadi? Oh, itu orangnya sosial bagus. Nah, saat 230 madhakan itu, maka ini saksi-saksi Allah di muka bumi mengatakan ini bagus, Allah pun akan menuruti saksi-saksi itu. Nah, jadi artinya bukan disuruh madahkan baik kada, tapi orang secara spontan mengatakan bahwa itu orang adalah orang yang baik.